Wakil Kantor Staf Kepresidenan M. Kodari tinjau sekolah rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Gubernur Al-Haris pimpin apel siaga darurat bencana Karhutla Provinsi Jambi tahun 2025. Administrasi terganjal, 2 desa di Kerinci gagal mencairkan dana desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini edisi Kamis 19 Juni 2025. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Hikmah Fitrayanti dan saya Zed Akbar, kita simak Jambi Hari Ini selengkapnya. Kemiskinan ekstrim melalui pendidikan yang setara dan berkualitas, Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari meninjau persiapan pembentukan sekolah rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sekolah rakyat merupakan upaya nyata pemerintah untuk memutus mata rantai. Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menuturkan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan diupayakan menjadi salah satu daerah prioritas untuk pembangunan sekolah rakyat. Selain wilayahnya, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga karena kondisi masyarakatnya yang sangat membutuhkan penyediaan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak keluarga miskin. Program sekolah rakyat menjadi upaya nyata pemerintah pusat untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim melalui pendidikan yang setara dan berkualitas. Program sekolah rakyat dilaksanakan secara kolaboratif oleh Kementerian Sosial, Pekerjaan Umum, Pendidikan, Agama, dan KSP. Selain menyediakan fasilitas pendidikan, sekolah rakyat juga menyiapkan seragam sekolah, sepatu, laptop, makanan bergizi bagi para siswanya. Sekolah rakyat ditargetkan mulai menerima siswa baru pada Juli 2025. Jadi di sini rencananya akan dibuat sekolah rakyat sementara yang buka kelas SMP dan SMA. Di sini agak berbeda dengan kemarin kita di Kota Jambi, di mana situ yang akan diubah jadi sekolah rakyat sementara adalah sentra rehabilitasi. Ini adalah diklat. Jadi ini adalah varian bentuk asal dari sekolah rakyat sementara. Sementara Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, peninjauan sekolah rakyat ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pemerintah pusat bahwa pemerintah Provinsi Jambi siap untuk menjalankan program Asta Cita Presiden Prabowo dalam penyediaan sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi program strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan anak-anak daerah. Di Provinsi Jambi, ada 2 sekolah rakyat sementara yang akan diluncurkan serentak secara nasional. Al-Haris menilai persiapan sekolah rakyat di Provinsi Jambi sudah berjalan dengan baik dan siap untuk menampung siswa-siswi dari keluarga miskin. Dari tinjauan ini, pusat bisa melihat bagaimana kesiapan Jambi tentunya untuk melaksanakan amanah Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Mas Gibran, yaitu bagaimana mengangkat derajat pendidikan dan SDM anak-anak Indonesia ini. Sekolah rakyat merupakan program pendidikan berasrama yang digagas oleh pemerintah pusat untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur siap menggelar sekolah rakyat pada tahun ajaran baru 2025-2026. Sekolah rakyat tersebut diperuntukkan untuk anak nelayan dan petani dari keluarga kurang mampu. Pemerintah pusat terus menunjukkan komitmennya dalam membuka akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak bangsa. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut, yakni kehadiran program Sekolah Rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sekolah rakyat ini secara khusus diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari mengapresiasi
langkah cepat yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menginisiasi program sekolah rakyat. Meski belum permanen, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyediakan bangunan gedung diklat BKPS DMD untuk digunakan sebagai sekolah rakyat sementara. Bangunan tersebut bakal menampung 50 siswa dengan masing-masing 25 siswa tingkat SD dan SMP. Sekolah rakyat permanen akan dibangun pada tahun depan di wilayah Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Geragai. Sekolah rakyat ini akan menjadi instrumen jangka panjang untuk mencetak generasi baru yang tangguh dan mampu mengangkat derajat keluarga serta daerahnya. Muhammad Kodari menambahkan, di tengah luasnya geografis Kabupaten Tanjung Jabung Timur, anak nelayan maupun petani yang kurang mampu akan dimasukkan ke sekolah rakyat. Kita melihat bahwa Pak Gub ya, Tanjung Jabung Timur memang kalau bicara sekolah rakyat salah satu yang paling membutuhkan ya, karena kondisi masyarakatnya, kondisi wilayahnya juga yang begitu luas. Jadi rasanya layak kalau di Tanjung Jabung Timur ini sekolah rakyat itu bisa mendapatkan prioritas lah. Gitu. Lahirnya sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, namun simbol kehadiran negara dalam membuka masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak bangsa dari keluarga prasejahtera. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Belasan titik panas terpantau satelit Terra milik BMKG di wilayah Muaro Jambi. BMKG mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk tetap waspada potensi bencana kekeringan dan karhutla. Bentar kan, kena cepat ketahuan kan? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi kembali mengingatkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewaspadai sejumlah bencana di tengah keberlangsungan musim kemarau. Di antaranya bencana kekeringan atau sulitnya untuk mendapatkan air bersih, dan kebakaran hutan dan lahan karena kondisi lahan yang kering. Dari pantauan satelit Terra milik BMKG, terhitung Januari hingga di pertengahan bulan Juni ini, terdeteksi 13 titik hotspot di sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi, Sri Utami Widyastuti mengatakan, belasan titik hotspot yang terpantau tersebut dengan tingkat kepercayaan 70 hingga 80%. Untuk wilayah Kecamatan Kumpe Ulu dan Kumpe Ilir menjadi daerah yang rawan munculnya titik hotspot. Kalau ada hotspot itu berarti memang terpantau dari satelit itu ada titik panas yang terpantau. Kalau untuk memastikan apakah itu kebakaran atau tidak, memang ada petugas yang harus datang ke situ untuk memantau ke titik tersebut. Titik hotspot yang terpantau satelit Terra bukan semata merupakan titik api. Untuk memastikannya, tim Satgas Karhutla yang telah dibentuk pemerintah Muaro Jambi langsung turun ke lokasi titik yang terpantau. Dari catatan BPBD daerah setempat, hingga kini baru ditemukan satu titik api dari 13 titik hotspot yang terpantau. Titik api yang terdeteksi tersebut di Kecamatan Sekernan dan berhasil dipadamkan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, BPBD Kabupaten Sarolangun menetapkan 5 dari 11 kecamatan masuk dalam kategori sangat rawan karhutla tahun 2025. Kelima kecamatan tersebut merupakan daerah langganan karhutla dan selalu muncul titik panas saat musim kemarau. BPBD Kabupaten Sarolangun, fenomena kebakaran hutan dan lahan hampir setiap tahun terjadi dan didominasi di 5 wilayah. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sarolangun Yen Aswadi mengatakan, pemetaan wilayah atau kecamatan rawan karhutla merupakan salah satu strategi penguatan dalam upaya pencegahan kebakaran di setiap tahunnya. Dengan pemetaan ini, kesiapsiagaan dalam mengantisipasi karhutla di wilayah rawan dapat lebih mudah dilakukan. Untuk siaga darurat itu sudah kami buat terhitung bulan Juni sampai dengan 6 bulan ke depan. Untuk rawan karhutla itu ada beberapa kecamatan. Yang pertama Kecamatan Delapan, dan Sarolangun, Pau, Pandeangin, dan Air Hitam. BPBD terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla dengan melakukan pemantauan di sejumlah titik. Selain melakukan mitigasi, BPBD juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Hedi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris pimpin apel siaga darurat bencana karhutla Provinsi Jambi tahun 2025. Kegiatan ini sebagai upaya untuk memastikan kesiapan personel maupun peralatan dalam pengendalian karhutla di daerah.
Dalam upaya memperkecil potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau tahun ini, pemerintah Provinsi Jambi resmi menggelar apel siaga darurat bencana Karhutla tahun 2025. Apel yang diselenggarakan di lapangan Korem 042 Garuda Putih itu dipimpin oleh Gubernur Jambi Al-Haris, Kamis 19 Juni pagi. Apel tersebut menjadi tanda naiknya status Karhutla Provinsi Jambi dari yang sebelumnya kesiapsiagaan menjadi siaga Karhutla. Al-Haris mengatakan apel siaga darurat Karhutla yang diikuti seluruh pihak terkait ini diupayakan untuk memastikan kesiapan personel maupun peralatan dalam pengendalian Karhutla di daerah. Kesiapan penanganan dan penanggulangan Karhutla menjadi bagian penting untuk mewujudkan Jambi bebas kebakaran atau zero fire sesuai tagline yang diusung pemerintah pusat. Gubernur Jambi Al-Haris mengajak seluruh satuan tugas yang telah dibentuk, khususnya masyarakat, untuk bersama-sama meminimalisasi potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga tidak menjadi bencana yang merugikan daerah. Cuaca di Indonesia bahkan di Jambi sudah mulai ekstrim. Ada perubahan iklim dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, tentu kita perlu mewaspadai ini semua, dan hari ini kita apel siaga darurat untuk bagaimana semua satuan tugas, semua tim di lapangan ini bisa menyiapkan diri dengan baik. Apakah itu peralatannya, SDM-nya dalam kerangka pencegahan sesuai dengan kondisi lapangan di mana mereka berada. Nah, yang kedua, kita juga mengajak masyarakat ya agar mereka juga ikut terlibat dalam proses Karhutla ini. Dari mulai mereka juga ikut menjaga hutan, tidak membakar sembarangan hutan kita. Status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi ditetapkan hingga 31 Oktober 2025 dengan opsi perpanjangan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. BPBD Batanghari mengklaim saat ini kondisi curah hujan masih cenderung terus terjadi. Meski status Karhutla telah ditetapkan, namun diprediksi puncak musim kemarau akan berlangsung pada Juli sampai Agustus mendatang. Meski telah ditetapkan status siaga Karhutla di Batanghari, namun kondisi cuaca dengan curah hujan sedang masih akan terjadi di wilayah tersebut. Sesuai prediksi BMKG yang diterima BPBD bahwa puncak kemarau akan berlangsung di bulan Juli sampai Agustus mendatang. Kepala Pelaksana BPBD Batanghari Solihin mengatakan, status cuaca di bulan Juni masih akan menghadapi perubahan iklim dari panas ke hujan. Kondisi tersebut berdampak terhadap ancaman bencana berupa angin puting beliung yang dapat merusak fasilitas umum dan menimbulkan kerugian material, serta dapat membahayakan keselamatan di tengah masyarakat. Kita lihat dari perkiraan BMKG bahwa awal musim kemarau di Provinsi Jambi khususnya Batanghari itu di awal Juni, Juli, Agustus, dan puncaknya nanti di Juli Agustus. Kalau kita lihat curah hujan, alhamdulillah masih ada. Masyarakat diimbau untuk selalu mewaspadai terhadap ancaman bencana yang ditimbulkan di tengah kondisi cuaca yang tak menentu saat ini. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kementerian Agama imbau jemaah jaga kemabruran haji. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk merawat kemakburan haji. Tak hanya itu, Nasaruddin Umar juga minta agar jemaah haji untuk menjaga kesehatan menjelang kepulangan ke tanah air. Amirul Haji mengajak seluruh jemaah haji untuk mempertahankan nilai-nilai positif yang diperoleh selama beribadah di tanah suci. Kemabruran akan lebih terlihat saat jemaah kembali ke lingkungan masyarakat, terutama melalui sikap dan perilaku yang semakin baik. Pernyataan itu disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers bersama tim Amirul Hajj sebelum bertolak kembali ke tanah air di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Amirul Hajj menyatakan secara umum kondisi jemaah haji dalam keadaan baik dan layanan haji berjalan lancar di berbagai sektor.
Suhu panas di Tanah Suci yang bisa mencapai di atas 40 derajat Celcius diperkirakan akan meningkatkan risiko kesehatan jemaah sehingga perlu diwaspadai. Oleh karena itu, Amirul Hajj mengimbau jemaah haji untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan sebelum kembali ke tanah air. Sistem sudah jalan, jadi nanti sesuai dengan penerbangan yang lalu, kecuali ada yang tanazul. Tanazul itu pulang lebih awal, tapi itu sesuai dengan seat yang ada. Itu sudah ada sistemnya teman-teman itu ya. Dan di Madinah pun juga kita sudah mengecek hotelnya. Hotelnya pun juga ada dalam lingkaran inner circle-nya itu Madinah, jadi jalan kaki bisa ke Madinah, jadi bisa arba'in di situ. Saya juga menghimbau kalau jamaah yang kelelahan tidak perlu mengambil arba'in kalau memang gangguan kesehatannya ada ya. Ya lebih baik saving tenaga karena penerbangan ini ke Indonesia itu yang memerlukan waktu yang sangat panjang. Untuk layanan pemulangan semua prosedur telah disiapkan dengan baik. Hotel untuk jemaah haji di Madinah juga dekat dengan Masjid Nabawi sehingga memudahkan akses beribadah arba'in. Namun sekali lagi ditekankan agar jemaah haji menyesuaikan diri dengan kondisi fisik masing-masing dan tidak memaksakan aktivitas ibadah berlebihan. Hingga saat ini terdata 210 jemaah haji Indonesia yang wafat, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 221 orang. Di akhir pernyataannya, Amirul Hajj mendoakan agar seluruh jemaah mendapatkan haji mabrur dan kembali ke tanah air dengan selamat. 20 kloter jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan kembali ke tanah air pada 17 Juni 2025. Sementara jemaah yang masih berada di Mekah akan melanjutkan ibadah dan bertahap menuju kota Madinah. Kepala Daerah Kerja Mekah Ali Mahzumi menegaskan, pemulangan jamaah haji Indonesia gelombang pertama terus berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pada tanggal 17 Juni 2025, terdata sebanyak 20 kloter jamaah akan pulang ke tanah air. 10 kloter itu diantaranya adalah BTH 6, SOC 18, PLM 5, SUB 21, DKS 13, BPN 2, JKG 19, SOC 19, KJT 5, dan SUB 22. Ali Mahzumi menyatakan, jamaah haji dipastikan siap untuk perjalanan pulang dengan fasilitas angkutan yang memadai dan penanganan bagasi yang lebih tertata. Sementara itu, jamaah haji yang masih berada di kota suci Mekah terus melaksanakan rangkaian ibadah dengan pendampingan petugas haji. Pihak penyelenggara juga terus memastikan kondisi jamaah dalam keadaan sehat dan aman. Ali Mahzumi mengatakan, mulai tanggal 18 Juni 2025, jamaah haji gelombang kedua akan bertahap diberangkatkan menuju kota Madinah Al-Munawwarah untuk menuntaskan ibadah arba'in di Masjid Nabawi. Guna mendukung kenyamanan, PPIH menyediakan armada bus ber-AC, petugas pendamping, serta konsumsi ringan selama perjalanan dari Mekah menuju Madinah hingga kembali ke penginapan. Selama di Madinah, jamaah haji akan melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, ziarah ke makam Nabi, dan masuk ke Raudhah. Nanti jamaah haji akan kami fasilitasi oleh PPIH Arab Saudi untuk masuk ke Raudhah dengan tasre yang akan kami siapkan dengan syarikah yang akan melayani jamaah haji. Selama di Madinah, jamaah juga akan mengikuti city tour mengunjungi berbagai tempat bersejarah seperti Masjid Quba, Masjid Qiblatain, dan Jabal Uhud. Jamaah juga difasilitasi untuk masuk ke dalam Raudhah untuk berdoa dan berzikir di tempat mustajab. Pihak penyelenggara mengimbau jamaah untuk tetap menjaga kesehatan, mematuhi arahan petugas, serta memperbanyak doa agar seluruh rangkaian ibadah haji berjalan lancar hingga kembali ke tanah air dengan selamat. Jemaah haji asal kota Jambi kloter 13 dijadwalkan tiba di asrama haji 2025. Kantor Kemenak Kota Jambi mengimbau agar pihak keluarga jemaah haji melakukan penjemputan di kantor Wali Kota Jambi. Setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, para jemaah haji asal kota Jambi masih melakukan berbagai kegiatan, seperti umroh dan ziarah ke makam, sembari menunggu jadwal kepulangan ke tanah air. Kasih Haji Kemenak Kota Jambi Muhammad Holis mengatakan,
Hingga saat ini belum ada perubahan jadwal kepulangan jemaah haji. Jemaah haji asal kota Jambi, kloter 13 dijadwalkan tiba di Asrama Haji Jambi pada 25 Juni 2025. Sementara kloter 14 dan 24 akan tiba pada 26 Juni dan 7 Juli 2025. Setelah mendarat di Bandara Sultan Taha Jambi, jemaah haji akan langsung dibawa ke asrama haji dan dilakukan pelepasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten kota. Agar tidak terjadi kerumunan di asrama haji Jambi, seluruh keluarga jemaah haji yang ingin melakukan penjemputan diimbau untuk menunggu di kantor Wali Kota Jambi. Untuk persiapan penjemputan, kantor Kemenak Kota Jambi akan menyiapkan seluruh persiapan teknis, mulai bus hingga alat kesehatan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Ya, pemirsa, kami masih akan menghadirkan informasi terkini terkait kegiatan jemaah haji yang tengah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua Forum Komunikasi KBHU Provinsi Jambi, Bapak M. Nu, langsung dari Tanah Suci Mekah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nu, dan selamat siang waktu Arab Saudi. Bagaimana kondisi kesehatan jemaah haji asal Jambi di tengah suhu ekstrim di Mekah, Pak, saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Saudi. Alhamdulillah kondisi jamaah kloter 24 dalam kondisi sehat walafiat, terutama jamaah haji Provinsi Jambi kondisi sehat semua, alhamdulillah. Baik, berarti untuk saat ini kondisi jemaah di sana dalam situasi yang sehat ya Pak ya. Dan seperti apa nih antisipasi dan juga hal-hal yang dilakukan oleh petugas haji di sana mengingat memang ada resiko dehidrasi dan kelelahan karena suhu yang cukup tinggi Pak? Persiapan oleh teman-teman dari tim kesehatan haji yaitu memperbanyak visitasi mereka kepada jemaah haji, kemudian waktu untuk cek kesehatan juga, waktunya juga selama 24 jam mereka siap untuk memberikan pelayanan kepada jamaah. Kemudian dengan cuaca kondisi yang ekstrim yaitu sampai 49 derajat Celcius, jamaah mempunyai ketika berkegiatan harus membawa air minum supaya tidak dehidrasi. Baik, untuk sejauh ini Pak M. Nu, apakah ada jemaah haji asal Jambi yang mengalami gangguan kesehatan akibat cuaca panas, Pak? Alhamdulillah untuk saat sekarang tidak ada jemaah kita yang mengalami gangguan kesehatan karena cuaca ekstrim, karena jemaah mengurangi kegiatan aktivitas di luar ketika memang cuaca yang sangat tinggi sampai 49 derajat Celcius. Baik, ini kan ketika kita melihat jadwal keberangkatan untuk kembali ke tanah air, seperti apa persiapan jemaah untuk kepulangannya nanti, Pak? Dengan persiapan karena di kloter 13 akan duluan pulang untuk menghadap pendorongan karena mereka sudah ke Madinah, mereka akan langsung didorong dari Mekah ke Jeddah untuk pemulangannya ke embarkasi Hang Nadim, kemudian 4 jam kemudian akan diterbangkan ke Jambi. Persiapannya adalah mereka banyak yang pergi untuk membeli oleh-oleh untuk keluarga dan sanak keluarga, dan semangat tinggi karena sebentar lagi mereka akan menemui keluarga besar di kampung halaman. Baik, menjelang kepulangan, apakah ada rangkaian ibadah yang tengah dilangsungkan saat ini oleh jemaah, Pak? Bagi jamaah haji yang mau pulang, selain umroh sunnah, kemudian sholat berjamaah di Masjidil Haram, nanti sebelum pulangan mereka akan melaksanakan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan untuk meninggalkan kota Mekah. Baik, terima kasih Pak Haji M. Nu atas informasi yang telah disampaikan. Tetap jaga kesehatan dan kami tunggu kembali ke tanah air, Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, ke sorotan lainnya, mengidap penyakit pernafasan satu orang jemaah haji asal Kabupaten Tebo atas nama Kasmuri bin Sudirman meninggal dunia di Tanah Suci. Almarhum meninggal usai melaksanakan sholat zuhur di dalam hotel. Kementerian Agama Kabupaten Tebo menyampaikan satu orang jemaah haji kembali meninggal dunia atas nama Kasmuri bin Sudirman.
Warga Kecamatan Rimbu Ulu berusia 81 tahun ini menderita gangguan pernapasan. Almarhum meninggal usai melaksanakan sholat zuhur saat berada di dalam hotel pada Sabtu 14 Juni kemarin. Kasih Haji Kementerian Agama Kabupaten Tebo Darmawi mengatakan, hingga kini jemaah haji asal Kabupaten Tebo yang meninggal sudah mencapai 2 orang, dari jumlah jemaah keseluruhan 151 orang. Sementara, untuk kondisi jemaah haji lainnya masih dalam keadaan sehat. Sedangkan untuk pelaksanaan haji, masih mengerjakan umroh sunnah menjelang pelaksanaan arba'in pada pekan depan. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya, diantaranya pemerintah Kota Jambi percepat proses legalisasi Koperasi Merah Putih. Sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini, Saudara. Ya, Saudara, pemerintah pusat mendorong percepatan proses legalisasi Badan Hukum Koperasi Merah Putih. Untuk mempercepat legalisasi tersebut, pemerintah Kota Jambi akan melakukan rapat koordinasi di tingkat kelurahan. Pemerintah Kota Jambi akan melakukan rapat koordinasi di tingkat kelurahan untuk mempercepat proses legalisasi Badan Hukum bagi Koperasi Merah Putih. Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Al-Josa, mengatakan, Koperasi Merah Putih bukan entitas ekonomi yang berdiri sendiri atau eksklusif, melainkan identitas kolektif yang melekat pada setiap koperasi yang didirikan di bawah semangat kemandirian dan gotong royong. Kelurahan memiliki peran penting dalam penguatan ekonomi lokal melalui Koperasi Merah Putih. Setiap kelurahan diharapkan mandiri dalam merancang dan menjalankan program pembangunan ekonomi yang berbasis potensi lokal. Pendirian Koperasi Merah Putih bukan sekedar simbol, melainkan strategi nyata untuk meningkatkan investasi, memberdayakan masyarakat, dan menunjang program pemerintah. Diza Hazra Al-Josa menambahkan, dengan legalitas yang kuat dan dukungan dari seluruh pihak, Koperasi Merah Putih dan koperasi lokal diharapkan mampu tumbuh menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan di daerah. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pencairan dana desa tahap 2 tahun 2025 masih dalam proses melengkapi administrasi. Kini, setiap desa diwajibkan membentuk Koperasi Desa Merah Putih sebagai persyaratan tambahan agar dana desa dapat tersalurkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 128 tahun 2024, setiap desa yang ingin mengajukan pencairan dana desa diwajibkan membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Kasih Bank Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara KPPN Sungai Penuh Lusiwinanda Restu mengatakan, hingga saat ini masih banyak desa di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci yang belum melengkapi persyaratan administrasi SK kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih. Setiap Koperasi Merah Putih harus memiliki akta notaris sebagai bukti legalitas berbadan hukum. Selain itu, pendirian Koperasi Desa harus menerima tanda terima dari Dinas Koperasi yang ada di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci untuk membuat SK yang melampirkan nama kepengurusan Koperasi Merah Putih. Untuk tahap 2 di Sungai Penuh saat ini mungkin sedang berlangsung untuk kelengkapan syaratnya, ya, terutama di tahap 2 itu ada syarat untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Jadi saat ini untuk Sungai Penuh belum ada kemajuan dana desa tahap 2. Tapi kan untuk dana desa tahap 2 itu prosesnya masih lama, ya, masih sampai dengan akhir tahun. Meski proses penyelenggaraan dana desa tahap 2 masih lama, namun setiap desa diinstruksikan untuk segera membentuk Koperasi Merah Putih sebagai persyaratan administrasi pencarian dana desa. Wahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, penyaluran dana desa tahap pertama tahun 2025 di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh telah selesai dilaksanakan hingga tenggat waktu 16 Juni 2025. Dua desa di Kabupaten Kerinci gagal mencairkan dana desa akibat kendala administratif dan permasalahan internal desa. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Kota Sungai Penuh mencatat, seluruh desa di Kota Sungai Penuh berhasil mencairkan dana desa tahap 1 2025. Keberhasilan ini menjadikan Kota Sungai Penuh sebagai daerah tercepat dalam proses penyaluran dana desa. Berbeda dengan Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, terdapat 2 desa yang mengalami gagal salur dana desa.
Kedua desa tersebut yakni Desa Semerah, Kecamatan Tanah Cogok, dan Desa Muara Emat, Kecamatan Batang Merangin. Kepala Seksi Bank KPPN Kota Sungai Penuh, Lucy Winanda Restu mengatakan, kendala utama gagal salurnya dana desa di kedua desa tersebut yakni belum disahkannya RAPB desa serta adanya permasalahan internal di desa tersebut. Kabupaten Kerinci ada 2 desa yang tidak salur di dana desa tahap 1, Desa Semerah dan Desa Muara Emat. Kalau penyebabnya mungkin ada permasalahan di internal mereka ya Pak, saya kalau untuk penyebabnya tidak terlalu mendalami, tapi mungkin karena ada permasalahan itu makanya APBDes dan Perkades BLT tidak bisa disahkan, makanya mereka tidak bisa mengajukan penyaluran dana desa ke KPPN. Lucy Winanda Restu menambahkan, saat ini KPPN Kota Sungai Penuh mulai menerima berkas pencairan dana desa tahap kedua dari desa di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Desa yang gagal menyalurkan dana pada tahap pertama juga berisiko kembali gagal pada pencairan tahap kedua jika tidak segera menyelesaikan persoalan administratif. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, tuntut penghentian aktivitas peti, mahasiswa gelar unjuk rasa di Polres Merangin. Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Calon penerima bantuan subsidi upah atau BSU di Batanghari masih sangat rendah karena banyak penerima upah yang belum memiliki rekening himbara serta tunggakan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. Target penerima bantuan subsidi upah atau BSU di Batanghari yang mencapai 17.000 orang saat ini baru terdata 7.524 atau baru tercapai 14%. Rendahnya data calon penerima BSU ini dikarenakan banyaknya penerima upah yang belum memenuhi persyaratan administrasi, seperti tidak memiliki rekening dari Himpunan Bank Negara atau Himbara, serta terdapat tunggakan pembayaran iuran rutin BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Batanghari, Ridwan Nur mengatakan, batas pendataan calon penerima BSU ini berakhir 20 Juni besok, dan saat ini upaya pendataan masih dilakukan BPJS Ketenagakerjaan terhadap calon penerima BSU. Untuk penerima bantuan subsidi upah di Kabupaten Batanghari, kita targetkan itu 17.000 tenaga kerja kita menerima bantuan subsidi upah. Namun kondisi tanggal jam 5 sore kemarin baru 14%. Ridwan Nur berharap adanya kebijakan perpanjangan waktu pengajuan calon penerima BSU agar proses syarat administrasi data penerima dapat divalidasi sehingga capaian target BSU dapat realisasi. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Mahasiswa dan mahasiswi melakukan unjuk rasa di Polres Merangin. Mereka mendesak kepolisian menghentikan aktivitas penambangan emas ilegal yang memasuki kawasan Jangkat karena mengancam kelestarian lingkungan. Sejumlah ekskavator telah memasuki kawasan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sejak sepekan lalu. Sejumlah alat berat ini digunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa izin alias peti di kawasan kaki pegunungan tersebut. Mahasiswa dan mahasiswi yang resah dengan praktik ilegal tersebut menggelar aksi unjuk rasa di Polres Merangin. Mereka mendesak kepolisian menghentikan praktik ilegal yang mengancam lingkungan. Tidak hanya itu, Polres Merangin juga dituntut mengevaluasi 3 Kapolsek setempat. Sebab alat berat tidak bisa masuk tanpa persetujuan Polsek setempat, sehingga mahasiswa menduga ada keterlibatan aparat dalam praktik penambangan emas ilegal ini. Terkait dengan adanya lintasan yang ada di Dapil 4 dilintasi oleh kuda besi yang berbantu ekskavator yang kami dapat datanya itu adalah 12 unit dan kami tidak menemukan jawaban konkret dari Polres Merangin. Sementara itu, Wakapolres Merangin Kompol Devita mengatakan pihaknya akan melakukan razia dan penegakan hukum untuk menghentikan peti.
Polres Merangin juga akan memeriksa jajaran Polsek Muara Siau, Polsek Lembah Masurai, dan Polsek Jangkat. Kalau memang di sana terlihat ada pelanggaran masalah peti, pasti akan ada dilakukan penindakan hukum. Masalah oknum itu perlu waktu untuk pembuktiannya, Pak. Kalau memang nanti terlibat, evaluasi pasti dilaksanakan. Ya, pasti akan dievaluasi. Kita mohon waktu ke rekan-rekan sekalian. Kita tidak bisa langsung memutuskan sekarang. Peti tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga mengancam ekowisata dan pertanian di sana. Karena itu, masyarakat Jangkat Timur resah dan berharap aktivitas ilegal tersebut dapat dihentikan. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi akan melibatkan gerakan pramuka dalam membangun kota yang lebih baik. Tidak hanya membentuk kepribadian generasi muda bangsa, gerakan pramuka juga dapat menjadi ajang kreativitas generasi muda agar terhindar dari aksi kenakalan remaja. Gerakan pramuka menjadi landasan utama dalam membentuk kreativitas dan karakter kepribadian generasi muda bangsa. Kegiatan pramuka dapat menanamkan rasa disiplin dan tanggung jawab, serta kepedulian sosial terhadap sesama. Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Al-Josa mengatakan, pramuka merupakan kegiatan positif. Gerakan pramuka secara tak langsung dapat mencegah aksi kenakalan remaja yang saat ini marak terjadi. Pemerintah Kota Jambi akan melibatkan gerakan pramuka dalam membangun Kota Jambi yang lebih baik. Kita tadi melepas pawai pramuka kuartir Telanai. Alhamdulillah tadi bagus-bagus sekali dan disiplin sekali. Sudah pagi-pagi ngumpul di sini berbaris. Tadi kita lihat juga kalau dari sisi kostum sangat kreatif, menggunakan tema daur ulang. Jadi inilah yang sebenarnya harusnya dicontoh dan dikembangkan untuk anak-anak muda Kota Jambi agar juga peduli akan lingkungan. Mungkin ke depan pramuka bisa kita inisiasi untuk mengadakan gotong royong massal seperti gotong royong RT kemarin, tetapi juga versi anak-anak. Diza Hazra Al-Josa berharap kuartir ranting pramuka Kota Jambi dapat terus eksis dan melahirkan bibit-bibit baru untuk membangun Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hikmah Fitrayanti. Dan saya Zed Akbar bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.